Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali saya pada hari ini bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam momen Natal ini. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Di pagi hari ini, di momen Natal ini kami bisa berjumpa kembali dan memberi kesempatan kepada kami untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami supaya melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami boleh memaknai Natal di tahun ini dengan makna yang benar. Kami boleh sungguh-sungguh mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20, tetapi oleh karena keterbatasan waktu, saya hanya akan membaca ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Saudara, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Atau kesukaan besar bagi semua manusia. Saudaraku, seringkali Natal kita identikan dengan pesta, dengan perayaan, dengan kemeriahan. Seringkali juga kita Natal identik dengan lampu-lampu hias. Di gereja-gereja banyak memasang lampu-lampu hias. Ada hiasan-hiasan Natal. Sering pula saudara kita identikkan Natal dengan hadiah, dengan baju baru, dengan sepatu baru, dengan diskon yang besar-besaran dan lain sebagainya. Saudara, tetapi apakah sesungguhnya Natal itu? Saudara, Natal yang sesungguhnya adalah kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Natal adalah kesukaan besar bagi semua manusia. Sebab telah lahir bagi kita, bagi saudara, bagi saya, juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Itulah Natal. Saudara, karena itu saya pernah membaca sebuah renungan, saudara. Kalau Natal hanya sekedar meriahnya, maka Natal itu gagal. Natal kalau hanya sekedar hadiahnya yang begitu berharga, saudara. Hadiahnya begitu mahal. Kemudian dengan pesta yang meriah, dengan pesta yang besar, dengan makan-makan yang menghabiskan dana yang begitu banyak. Saudara, percuma kalau di Natal itu tidak ada Kristus. Saudara dikasih oleh Tuhan, berita tentang Natal bukan hanya didengar oleh orang-orang tertentu saja. Tetapi berita tentang Natal itu juga didengar dan diwartakan kepada orang-orang cendekiawan, orang-orang pintar yang di dalam masa Alkitab saudara diwakili oleh orang-orang Majus, dikenal sebagai orang-orang pintar, ahli perbintangan. Berita Natal juga didengar dan diwartakan kepada orang-orang yang sederhana. Di dalam Alkitab hal itu diwakili oleh para gembala. Berita tentang Natal juga didengar oleh para pejabat pemerintah pada saat itu. Saudara, salah satu golongan yang mendengar tentang Natal yang hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama merenungkan adalah kaum gembala. Saudara, pertama-tama kaum gembala adalah orang sederhana. Tetapi mereka menerima berita terbesar di dalam hidup mereka. Berita terbesar di dalam segala abad. Saudara membaca di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9 saudara, bahwa para gembala ini mereka sedang menggembalakan kawanan ternak mereka
Dan mereka sedang bermalam di padang menjaga kawanan domba atau kawanan ternak mereka. Saudara, satu fakta mengatakan begini, bahwa para gembala itu adalah sekelompok orang yang bisa menggembalakan ternaknya sendiri atau juga menggembalakan ternak orang lain. Dan para gembala ini biasanya mereka tidak berangkat pagi kemudian pulang sore, tidak. Tetapi mereka berangkat ke padang dan menggembalakan ternak mereka, saudara. Mereka secara berkelompok, kemudian mereka tidur di situ, mereka menginap di situ bersama dengan kawanan ternak mereka. Mereka menginap di padang, saudara. Dan satu fakta lagi, saudara, bahwa para gembala ini juga dipandang sebagai orang atau dianggap sebagai golongan bawah atau kelas menengah ke bawah. Tetapi saudara, walaupun mereka adalah orang-orang yang sederhana, tetapi kelompok orang ini, saudara, gembala ini mendapatkan satu anugerah untuk mendengar berita tentang Natal langsung dari malaikat Tuhan. Berita yang, saudara, berita yang luar biasa. Berita terbesar yang belum pernah mereka dengar, belum pernah mereka dengar berita itu. Dan belum pernah diberitakan kepada orang lain. Berita itu datang dan didengar oleh mereka langsung dari malaikat. Saudara, kita adalah orang-orang yang sederhana. Kita mungkin tidak lebih daripada seorang gembala. Tetapi hari ini, saudara, Tuhan berkenan menyampaikan berita besar. Bahkan berita terbesar kepada kita. Berita yang belum pernah sebelumnya kita dengar. Yaitu hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, Juru Selamat kita di kota Daud. Berita itu sampai kepada kita. Dan berita itu kita dengar hari ini. Bahwa hari ini bagi saya, bagi saudara, telah lahir Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia. Dialah satu-satunya yang mampu dan sanggup menebus, menghapuskan, menyelesaikan persoalan kita, yaitu masalah dosa kita. Di dalam dialah ada keselamatan. Saudara, para gembala adalah orang-orang yang sederhana, tetapi menerima berita terbesar di dalam hidup mereka. Demikian pula hari ini, saudara dan saya menerima berita terbesar bahwa hari ini Kristus Juru Selamat telah lahir untuk saya, untuk saudara. Hal yang kedua, saudara, bahwa Natal sesungguhnya mengalahkan rasa takut di dalam diri manusia berdosa. Natal sesungguhnya adalah mengalahkan rasa takut di dalam diri manusia yang berdosa. Apa yang paling ditakuti oleh manusia? Saudara, apa yang ditakuti oleh manusia? Salah satunya adalah kematian. Salah satunya adalah kegelapan, hukuman, pengadilan. Tetapi di dalam Natal, Kristus lahir, Juru Selamat lahir. Di Natal itu rasa takut telah sirna dan dikalahkan. Karena itu berita ini disampaikan kepada para malaikat di dalam ayat yang ke-10. Malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mengapa kita tidak boleh takut, saudara? Karena Kristus yang lahir mengalahkan kematian dan kuasa maut itu. Kristus yang lahir mengalahkan kegelapan. Kristus yang lahir adalah Allah yang Immanuel, yang bersama kita, beserta kita, bersama dengan kita. Sehingga kita tidak perlu lagi takut di dalam menghadapi situasi yang seberapa genting apapun di dalam kehidupan kita. Kristus yang lahir adalah Juru Selamat yang mampu, yang sanggup menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan saya dan saudara dari hukuman kekal di dalam api neraka. Kristus yang lahir menebus dosa umat manusia. Saudara, sekali lagi, Natal mengalahkan rasa takut di dalam diri manusia yang berdosa. Saudara, biarlah di dalam momen Natal ini kita ingat kembali
saudara dan saya sudah menerima berita terbesar, yaitu telah lahir Yesus Juru Selamat manusia. Dan Natal itu sesungguhnya mengalahkan rasa takut di dalam diri manusia yang berdosa. Sebab apa? Kristus telah mengalahkan kematian. Kristus telah mengalahkan kegelapan. Kristus yang adalah Immanuel itu yang selalu bersama dengan kita. Dan di dalam Dialah kita telah ditebus. Kiranya berita Natal ini memberikan kepada kita sukacita dan damai sejahtera di dalam Natal tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Melalui Injil Lukas ini Tuhan, dan melalui apa yang telah dialami oleh para gembala, kami sungguh memahami ya Tuhan, bahwa sesungguhnya hari ini berita terbesar itu telah kami dengar. Bahwa Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat itu telah lahir. Natal itu telah mengalahkan ketakutan manusia yang berdosa. Karena Engkau telah mengalahkan maut, Engkau telah mengalahkan kematian, Engkau telah mengalahkan kegelapan. Engkau adalah Allah yang lahir di dalam diri Yesus Kristus yang adalah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman-Mu hari ini akan terus menopang hidup kami, akan terus menolong kami untuk kami tetap kuat, tegak berdiri di dalam menghadapi apapun situasi di depan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati.